Tapi beda pas semenjak gue SMA dan mulai entah kenapa gue rasanya nyaman gitu loh gue kenal kalian. Gue bisa ngobrol dan ngerasain oh ternyata kayak gini ya rasanya punya banyak temen, ditemenin dan gak dipandang sebelah mata. Gue merasa gue dihargain dan diapresiasi di antara kalian. Makanya kelas 10 dulu gue suka banget tuh istilahnya sokap-sokap di grup kelas, karena di situ gue merasa pede dan ngerasa senang aja kalau misalkan gue ngirim hal random di grup itu. Di kelas 10 dan kelas 11 itu semuanya berjalan lancar aja sampai gue nggak tahu apa sih yang buat kita bisa jadi menurut gue kita sekarang itu gak sama kayak yang dulu. Jadi gue merasa kehilangan bos kedua kalinya. Gue nggak tahu ini tuh awalnya tuh dari mana gitu loh. Apa ini karena ada yang salah di dalam pertemanan ini atau gimana? Gue cuma kangen banget sama kita yang dulu. Karena 12 kalau misalnya kita nggak bisa balikin pertemanan itu, gue rasa itu bakal jadi hal yang sangat akan disayangkan karena ini kan kita udah ada di waktu. Jadi gue tuh pengen banget kita tuh kayak dulu lagi. Kita tuh udah satu semester lagi yang bakal kita, misalkan kita nggak sama-sama kayak dulu lagi tuh kayak sayang banget waktu yang kita buang. Jadi pesan gue adalah kalau misalkan ada sesuatu momen atau acara di ngelakuin kain buat selalu bareng-bareng kayak dulu, nggak terpecah belah atau gabung di beberapa orang aja. Gue pengen banget kita tuh kayak balik ke dulu lagi gitu. Udah sih mungkin itu aja pesannya. Nggak tahu setelah gue ngomong kayak gini tuh bakal ada perubahan atau enggak. Kalau misalkan ada perubahan gue sangat amat banget, tapi kalau misalkan nggak ada juga nggak masalah. Ini cuma bentuk Oke, ada lagi yang mau ngomong? Yang lain mungkin. Yang lain mau ngasih kesan-pesannya mungkin KM yang mimpin kelas kurang lebih 2 tahun. Iya, udah mimpin MIPA 5 selama 2,5 tahun ya kurang lebih ya, udah mau 3 tahun. Kira-kira perasaannya gimana? Kesan-pesannya buat kita itu apa? Banyak yang gak nyadar kalau Gak usah di-post di. ternyata tuh pas zaman-zaman kelas 11 itu mungkin kalian rasanya gue masih diam-diam aja kan, masih yang kayak cuma ngebaur doang gitu. Tapi tanpa kalian sadari sebenarnya di situ gue ngakrapin kalian tuh karena ada satu masalah yang sebenarnya yang kalian sadar itu kelas 10 gue gak pernah terlalu menggabung ke kalian. Itu kan ada satu hal dan itu pecahnya tuh waktu masih kelas 11. Terus pas di situ gue mulai ngerasa tuh gue harus nyari kehidupan yang dimana tuh gue senang, gue happy gitu. Terus ternyata dengan adanya kalian tuh benar-benar ngerasa gue ngerasa mungkin hari-harinya tuh biasa aja, cuma gue ngerasa masih disayang, masih ngerasa oh ternyata banyak yang nemenin gue kayak gitu. Jadi sebenarnya kelas 10 gue mau minta maaf banget kalau emang gue gak pernah menggabung ke kalian. Bahkan kalau ada acara apapun juga gue selalu menghindar kan dari kalian. Kalau kalian sadari juga setiap kali ada sesi A atau sesi B digabung, gue gak pernah ikut apa-apa itu karena ada satu hal yang benar-benar mungkin itu bikin gue ngebutain banget. Tapi waktu pas setelah
intinya waktu pas masa-masa terberat itu emang kalian yang nemenin gue. Mungkin kalian ngerasanya itu hal biasa banget, kalian nemenin gue, kalian nemenin ke kantin segala macam, kalian tuh merasa itu hal yang biasa aja gitu. Tapi bagi gue ternyata selama gue jalan ke kantin juga gue mikir ternyata mereka yang ngerangkul gue. Sebenarnya kalian emang gak tahu masalahnya, tapi kalian tuh punya peranan buat ngobatin itu, ngobatin masalah itu. Itu aja sih yang menurut gue paling sedih, paling terharu ke kalian tuh itu karena ada masalah pribadi. Terima kasih. Gak sesuai dengan apa yang gue ekspektasikan. Kayak gue tuh dulu ya mikir ya Kapi ya, dulu tuh gue mikir kalau dia tuh dulu kayak anak bandel gitu tuh. Dulu gue mikirnya gitu. Gue tuh mikirnya dia kayak ya orang kayak gitu. Ternyata setelah gue dalam-dalamin lagi ya enggak gitu, dia kayak apa ya, ternyata orangnya kayak punya tujuan gitu. Banyak sih orang-orang yang ternyata lebih dari yang gue ekspektasiin gitu. Oke. Mungkin mau kayak ada beberapa teman gue juga yang udah nyeritain gimana latar belakang mereka gitu, terus juga kita ketemu di sekolah dan juga akhirnya ternyata teman-teman di sekolah kita itulah yang ngobatin gimana luka kita yang lainnya gitu, luka kita di rumah, luka kita di masalah pribadi kita. Dan jujur itu juga gue ngerasain sendiri gitu, gue juga itu juga terjadi ke gue pribadi gitu. Karena mungkin lu semua ngelihat gue di kelas tuh kayak kadang ketawa-tawa kayak gila gitu kan, tapi ya apalagi teman-teman cowok-cowok gitu kan yang ngeliat gue kayak gila lah apalah. Tapi sebenarnya tuh di balik itu semua di rumah gue bukan anak yang kayak gitu. Gue terlahir bukan di keluarga yang harmonis. Dan juga mungkin gue di rumah bukan anak yang suka ngomong, gue di rumah bukan anak yang bisa ngutarain emosi gue, ketawa-tawa bareng kalian. Karena itu balik lagi, jujur mungkin lu semua juga mungkin gue bisa dibilang gue banyak banget ngambil kegiatan di sekolah gitu kan, kayak gue eskul 2 bahkan gue organisasi kelas juga gitu. Itu tuh mungkin latar dari belakang semua karena gue tuh nggak mau gue di rumah gitu, karena gue sadar kalau gue di sekolah gue bisa ngelampiasin seneng gue ke kalian, gue bisa ketawa-tawa gitu, gue bisa ngelawak dan sebagainya. Tapi sebenarnya gue di rumah gue nggak kayak gitu. Jadi gue bersyukur banget masuk kelas ini dan ketemu kalian, dan di kelas gue bisa ketawa-tawa bareng sama kalian, gue bisa bercanda-canda sama anak-anak cowok yang lainnya gitu. Jadi ya gitu aja sih mungkin yang mau gue sampaikan. Kalau ternyata lu semua itu teman-teman kelas gue udah jadi obat buat gue juga gitu. Selama gue di sekolah gue bisa ketawa-tawa bareng kalian juga, dan gue mau ngucapin makasih banget karena kalian udah jadi media buat gue ngeluarin gitu rasa seneng gue, tawa-tawa gue, emosi gue gitu, ngeluarin emosi gue gitu. Ya mungkin itu aja yang mau gue sampaikan. Makasih. Lagi mungkin
kalau udah ada tinggal jangan ada lepasan gitu emang harus itu belajarnya semangat, minggunya semangat, itu semangat gua yang mau kerja ngasih skill juga semangat, yang mau kuliah bisnis juga semangat. Semoga masuk universitas yang kalian mau, jadi orang sukses. Ketemu lagi nanti udah sama-sama jadi orang sukses. Gua minta maaf kalau ada salah pada juga sama kalian. Semangat sampai jadi banyak. Ya. Oh. Intan mau ngomong. Kebalik anjing. Tanya. Terima kasih ya semua. Jujur sebenarnya dari SMP pun gue mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan selama punya teman ya. Pas masuk Sip SMP orang itu yang ngomong. jujur gue takut Nanti ya digesernya ke orang yang ngomong. pulang lagi banget. Itu gue sebenarnya Android so konsultasi bukan iPhone. gimana caranya mau dapet teman. Jujur gue gak bakal expect bakal dapet kamu kalian. Gue bahagia banget sama kalian. Pengalaman yang gue dapet itu banyak banget. Mereka support gue banget. Pas presentasi gue itu punya program kampung kan, tapi selama kalian sekelompok sama gue untuk presentasi, kalian selalu support gue. Gak apa-apa kan, pelan-pelan aja. Itu sebenarnya yang buat gue bener-bener berkembang selalu. Kalau sama kalian, mungkin sekarang gue gak bakal bisa ngomong. Terima kasih supportnya. Di saat ibu gue gak ada. Terima kasih atas dukungannya. Mungkin gue gak akan kuat ini kalau gak ada
saat itu mental gue beneran banget. Gak sekali dua kali gue buat gak sekali dua kali gue buat yang buat gue buat sama ini kalian. Intinya Oh, singkat tuh. makasih banyak ya buat kalian semua. Kalau nggak ada kalian mungkin harusnya gue nggak ada di sini. Terima kasih. Halo semuanya. Sebenarnya ini dari omongan gue itu cuma ngulang kata nada kata Jeremy. SMA itu ya kan dimana downfall gue gitu. Kayak semuanya tuh semua aspek kehidupan gue kayak lagi menurun pas lagi SMA. Di rumah gue juga merasa kayak gue malas di rumah, gue pengennya di sekolah aja. Dan tapi gue sadar gue gak bisa ngelakuin itu karena banyak kewajiban yang harus gue lakuin. Kadang gue di rumah sebenarnya gue malas sih ngomongin ini. Kadang gue di rumah kayak bengong aja gitu, terus udah mikir yang aneh-aneh, tapi gak sekali dua kali hampir setiap saat gue lagi ngelakuin itu gue tuh kepikiran kelas ini, gue kepikiran kalian teman-teman gue, hal-hal kecil yang kita lakuin. Dan rasanya kalau tinggalin hal itu tuh sebuah kesalahan besar, bakal menjadi sebuah kesalahan besar yang akan gue lakukan gitu. Jadi kalian harus tahu kalau kehadiran kalian itu benar berharga banget, khususnya buat gue, buat kita semua. Dan gue katanya kayak kata terima kasih itu gak cukup buat kalian, walaupun ya kita ketemu di kelas gak ngobrol, kita mengenal satu sama lain. Mungkin beberapa ada yang dekat sama gue, ada yang bahkan mungkin punya pikiran atau opini buruk tentang gue segala macam. Dan untuk itu gue juga minta maaf buat kalian kalau seandainya selama ini kelakuan gue ada yang buruk, omongan gue kasar, bercandaan gue keterlaluan. Kalian juga harus tahu kalau gue gak pernah sengaja buat ngelakuin hal itu. Dan gue harap kita semua bisa balik kayak dulu lagi, dimana kita benar-benar berbaur satu sama lain. Gak ada yang namanya syarikat sekelan, gak ada yang baik dari dalam diri kita sendiri atau dari orang lain. Gue harap gak ada yang namanya gue gak dekat sama ini, gue gak mau ngobrol sama ini, gue gak mau sekelompok sama ini, gue gak mau presentasi sama si ini. Gue harap jangan ada yang kayak gitu lagi. Gue harap gak ada yang namanya sarkasin orang, ada yang nyebut orang tersebut dipandang segala macam. Itu hal yang buruk. Kayak kita nggak suka kita sekelas, tapi kita sendiri mengkotak-kotakan orang lain gitu. Dan gue harap itu nggak akan terjadi lagi. Dan banyak satu lagi, gue dari beberapa orang yang udah ngomong, gue tarik kesimpulan kalau kita tuh datang ke sekolah dengan masalah kita pribadi, masalah kita masing-masing yang kita tuh kayaknya gak bisa kita kasih tahu ke orang lain. Tapi lihat coba kita di sini, kita tetap duduk bareng, belajar, ngobrol, ketawa. Jadi kita tuh menganggap kalau kelas ini adalah kayak pelampiasan tempat kita, benar kata Jeremy, tempat kita ketawa, tempat kita bisa meluapin gitu, bisa merasa setidaknya kita lebih damai di sini daripada di rumah atau di tempat lain. Dan gue sangat bersyukur bisa ada di sini di tengah-tengah kalian. Baik, terima kasih.
Ada. Ayo semua angkat tangan konser gitu. Kita sering ke lagu ini kan. Sama ini punya apa itu? Nah, teriak-teriak. Putus nyambung dia emang. Ano gamo? Nagamo tuh. Kedengeran. Oke, jadi sekarang gue percaya kalau misalnya masa-masa SMA itu emang masa-masa yang paling indah gitu buat kita. Jadi gue yakin kalian bakal kangen sama momen-momen ini, momen tadi kita nyusun segala acara ini, terus nyusun ini semuanya, acara-acara yang kita lakuin, semuanya gue percaya kalau kita bakalan kangen sama momen ini. Gue yakin kalian pasti pengen balik gitu di masa-masa pas kita masih bareng-bareng. Apalagi kalau nanti kita udah pisah, kita udah masing-masing. Gue yakin kalian tuh pasti pengen kejar cita-cita. Tapi sometimes kalian pasti kangen gitu sama kita, sama momen ini. Jadi gue harap kedepannya kita makin kompak lagi buat bangun lagi kekompakan kelas kita. Gue percaya sama LK, gue percaya sama kalian semua, kalian bisa buat kompak lagi. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dia mah. Iya, balik lagi dengan saya Ika Mas Dia di sini. Ya gue lagi sedih ya. Ya, apa ya? Gue ngungkapinnya terima kasih teman-teman. Masa SMP gue nggak menyenangkan gitu ya, karena 3 tahun gue maki terus ya. Dari situ. Kelas 3 tahun nggak pernah disapu tuh. Gitu. Nggak pernah ngipel gitu kan, nggak pernah ada yang bawel gitu. Pada walaupun laki-laki juga sirkel-sirkelan gitu, nggak kayak kelasnya Paris ya. Jadi sampai gue kayak, oh ya terima kasih Tuhan ngasih kelas yang walaupun sama-sama terakhir gitu, tapi hubungan kita gitu satu kelas sama antar teman gitu, nggak apa ya, nggak seceret itu lah gue rasa. Dan gue bersyukur gue punya teman kayak kalian. Sering gue juga banyak teman-teman gue di luar kelas gitu, kelas lain, dan sering dengar cerita banyak apa namanya drama gitu teman-teman, banyak problem, banyak masalah, banyak yang iya mereka sendiri-sendiri gitu. Dan gue ngerasa kayak oh gue beruntung di kelas ini gitu. Sometimes emang kita sendiri-sendiri, sometimes emang kita punya circle masing-masing, tapi pada akhirnya kita tetap bareng-bareng gitu. Kita tetap ya lu bisa tanya aja teman-teman lu yang lain gitu, pernah punya nggak momen kayak gini gitu, pernah punya nggak ngasih waktu buat ngomong gitu, ngasih waktu buat ya lu keluarin lah lu sama temen lu
gua rasa nggak ada kan. Kayak ya cuma kita doang, baru kita doang gitu ya mungkin ya. Perjalanan masih sekitar 2 bulan lagi teman-teman, ya, 2-3 bulan lagi, dan akhirnya udah fokus sama tujuan masing-masing, udah mau jadi apa, udah fokus. Ya mungkin nanti di depannya mungkin ada yang ngedengar tapi nggak dibalas gitu ya. Ada yang ngechat tapi nggak dibalas juga, atau udah ganti nomor, bisa jadi ya teman-teman ya. Yang paling terpenting adalah gue nggak akan lupa gitu ya, gue nggak akan melupakan bahwa kan masa SMA gue nggak bagus, masa SMA gue nggak menyenangkan. Gue nggak pernah lupa, gue nggak akan pernah memikirkan kayak gitu, karena masa SMA aja gitu yang semenyenangkan itu buat gue. Ya gue rasa terima kasih udah mau menerima gue yang sering kali tidur di jalannya. Karena gue butuh asupan tidur teman-teman, setidaknya sehari sekali lah. Sejam gitu ya, cukup buat gue. Jadi kadang tiba-tiba gue tidur aja di jalan, kadang di depan. Gue terima kasih banget gitu ya. Dan ya gue minta maaf nih sama teman-teman laki-laki ya, kadang suka gue cabuli gitu ya. Ya gimana ya gitu, gue jujur merasakan kenikmatan cewek. Iya. Gak, gue emang sometimes gue emang tukang jahil gitu ya, ngejailin temen-temen semua gitu ya. Tapi ya kalau emang dulu rasa udah keterlaluan ya lu bilang aja gitu teman-teman. Karena kalau teman-teman udah emosi atau udah nggak suka ya gue berhenti. Jadi ya sekali lagi terima kasih dan maaf atas kurangnya gue. Dan itu aja sih. Gitu. Jadi gimana kedua? Apa? Enggak, tahu mau gue megang mic aja. Udah waktunya LDM. Kayak. Bocoran. Udah santai aja sih. Gak apa-apa, kita nggak usah mikir orang udah. Terima kasih juga udah support kurang lebih 2,5 tahun. Terima kasih udah percaya sama gue. Banget sebenarnya. Gue mau ngomong ya, gue tuh bersyukur banget punya teman kayak gini. Nih gue serius banget ya, gue anjing bersyukur banget punya teman kayak gini. Apalagi terutama buat yang cowok ya, karena gue di SD tuh korban bully ya. Gua dibully dari fisik entah apa, cuman di sini gua bersyukur. Bisa. Gua dulu pernah punya prasangka buruk kalau misalnya gua dari SD pindah ke SMP itu punya temen bakal tukang bully semua. Ternyata gua salah. Mungkin di SMP nggak ada yang bully gua, cuman itu pertemanan biasa aja kan. Di SMA gue seneng banget punya teman-teman kayak kalian.
karena gua nggak pernah ngerasain Sakit, kayak jalan atau nongkrong punya acara di rumah gue tuh nggak pernah kayak gitu. Pokoknya gue seneng banget dah punya kalian. Itu aja sih yang mau gue sampaikan. Ada lagi? Kaget lanjut tadi. Ada lagi gak yang mau ngomong? Ada lagi gak yang mau ngomong? Waduh, bangke, ternyata masa sakit sekolah tuh emang bener sakit ya anjir. Sumpah. Dulu gua ngeliat apa ya? Ingat gak sih dulu tuh gua suka bikin video gitu. Oh iya, iya. Gua bikin video, gua selalu bilang buat gua yang di masa depan yang masih udah ngadepin pahitnya hidup gitu, gua selalu bikin kayak gitu. Buat kalian yang udah tamat, bener anjir sakit itu ternyata bisa anjir. Pegang tangan aja yuk, bukan gitu. Berdiri aja pegang tangan. Berdiri aja dulu. Udah jadinya lagi senja. Mungkin teman-teman gua mau ganggu suasana, tapi gua Suami. Jangan suami istri mau kami. iya, jadi gua pertama sekali lagi berterima kasih buat teman-teman semua. Ya apa ya, jadi momen yang gak terlupakan lah kita ngobrol-ngobrol kayak gini gitu. Tapi sayangnya gue minta maaf banget, gue harus duluan. Terima kasih untuk momen beberapa jam atau beberapa menit yang telah berlalu. See you tomorrow guys. Bye. Tis, lanjut Tis. Gitu ya kita ngomong. Saya baik. Pegang tangan. Pegang tangan. Buat semuanya makasih karena dulu tuh pas SMP gua ngerasa dibully banget, dan kalau ngerasa sekarang pertemanan yang benar-benar Kecil dikit lah. yang benar-benar terasa buat gua seperti keluarga dan saudara yang benar-benar ada gitu. Dan makasih sekali buat semuanya. Di sini gue mau sedikit cerita alasan kenapa gue kelas 5 aja karena nggak mau rambutnya dicukur. Apa sih? Apa sih? Why? Jadi rambut gue netek mau telat lagi. Misalnya barisannya itu gue masih dibuang ke kelas 79. Dari situ dibuang lagi gue ke kelas 75. Mungkin pas gue sama Nadia belum masuk. Di situ karena rambut gue botak
sama guru olahraga gue dipanggil unyil. Dari situ gue merasa dibully. Kurang aja. Nah dari situ gue bertekad tuh. Gue pengen rambut gue panjang, balut dicukur. Nah alasan gue kenapa di sekolah diem aja, jadi gue nggak biasa berinteraksi sama cewek. Soalnya SMP tuh gue 2,5 tahun, kelas gue cowok semua. Jadi ada rasa malu yang dibilang tinggi lah sama cewek, karena nggak biasa berinteraksi. Dulu gue juga ikut bocah-bocah yang dibilang bandel, suka bolos pelajaran, bolos kelas apa, ranting walau ada guru. Pas gue masuk SMA gue kaget, kok di sini orangnya kayak baik gitu, kayak nggak ada yang bandel cowok-cowoknya. Jadi gue merasa ini kayak bukan tempat gue. Jadi lebih baik gue diem aja, nggak usah mencolok jadi bandel gitu. Takutnya pada keikutan, jadi gue merasa diem aja lah di kelas. Dulu gue paling takut tuh kalau dapat teman sebangku yang gak enak. Tapi gue ngasih paling tuh dia nonton Kamen Rider. Nah yang hubungan sama hobi gue juga. Kamen Rider. Panggilnya frekuensi sama gue. Udah tunggu duduk bareng sama Pak Is. Lama-lama kita sering-sering tentang hobi. Kamen Rider. Betul. Jadi gue merasa sama Pak Is tuh udah best of friend tuh. Dulu tuh gue duduk di depan sama Pak Is, belakangnya ada Laudia sama Intan. Dari dia gue jadi sering berinteraksi sama cewek juga. Terus ada yang Uji juga gue sama Azra, jadi sering berinteraksi. Gue terima kasih sama kalian. Apalagi soal presentasi, gue juga punya demi panggung kayak Intan. Karena tanggung ngomong depan cewek. Itu aja dari gue, terima kasih. Boy, belum boy. Yuk. Makasih banget buat kalian semua yang udah selalu bisa kompak. Terus gue juga minta maaf banget ya sebesar-besar kalian semua. Kalau gue sering membuat kalian atau berbuat dan kalian kalau suka. Sebenarnya gue juga setiap harus membuat kalian atau bikin kalian sakit hati, gue juga selalu mikir, gue selalu mikir ke diri sendiri gitu, kenapa gue selalu berbuat itu. Terutama buat yang cowok-cowok, maaf banget ya kalau misalnya gue sering membuat kalian. Gue harap dari momen ini, sebenarnya ini momen yang gue tunggu-tunggu selama ini. Kita bisa kumpul bareng, gue juga bisa minta maaf kalian semua kalau misalnya emang gue punya salah yang disengaja atau yang gak disengaja. Pokoknya gue harap kita bisa kompak terus ke depannya. Intinya gue dari gue sendiri, gue minta maaf banget ya sebesar-besarnya ke kalian semua kalau misalnya gue selalu bikin kalian kesel atau bikin kalian sakit hati. Itu aja sih dari gue, makasih.
Sambil nangis lah. Ketawanya sambil nangis. Dari awal semenjak organisasian itu awal-awal gue sembuh dari covid, gue kira gue setelah sembuh dari covid tuh gue gak bakal punya temen di kelas karena orang-orang pasti pada takut. Tapi ternyata dugaan gue salah. Setelah gue sembuh, temen-temen di sini gue merangkul. Gue harap setelah kayak tempat pikiran kayak gini kita semua makin solid, nggak ada lagi perselisihan di antara kita semua. Masih ya teman-teman. Jadi aku sekali gak bakal berbau sama orang. Tapi udah aku sudah sadar percaya mungkin aku bilang aku sudah sembuh, aku beneran tahu kalau aku gak tahu caranya sama orang. Intinya kamu minta maaf, aku bener-bener salah. Apa bener bisa jaga? Udah gue lagi ngomong nih. Udah bosan banget sih ya. Ya gue juga minta maaf ya kalau gue sering kayak orang tolol gitu, kayak suka kayak oh gitu. Gue Gini, Beb. kayak kalau gue mah nggak gitu. Apa kalau gue apa ya suka kayak orang nggak jelas gitu. Kayak kadang-kadang kayak suka bahkan suka jokesnya juga aneh-aneh gitu. Gue mohon maaf kalau ada orang-orang juga yang suka gue ledekin Nadia gitu. Gue mohon maaf. Kalau ada kayak gitu-gitu ya. Gue juga tadinya di SMP itu orangnya gimana ya, gak jelas banget gitu orangnya. Jeremy tahu sendiri kayak gue dulu pernah main apa air ludah. Gue dulu pernah main air ludah gitu. Apa yang pakai sedotan tuh dulu pernah yang tiup gitu. Gue bahkan sebelum kenal Jeremy pas SMP juga gue pernah ribut sama cewek gitu. Apa karena kelakuan gue nggak jelas. Gue nggak dewasa banget dulu. Gimana ya? Dulu gue kayak orangnya tuh apa ya, kayak suka dibilang ember segala macam, kayak orangnya dulu gue dulu cerewet gitu. Nah di SMA ini gue sebelumnya gue selalu menyalahkan kalau gue berusaha gitu pengen jadi orangnya yang cool gitu, yang gue selalu pengen kayak gitu. Cool banget. Apa? Cuman gue kayak berusaha gitu, cuman gue kayak nggak pernah bisa loh. Gue orangnya kayak ketawa-ketawa gak jelas, nggak selalu ketawa juga kayak orang kecekek gitu. Itu benar-benar ketawanya benar-benar gak disetting ya, emang benar dari gue sendiri ketawanya kayak gitu. Gue selalu menyalahkan gitu. Jadi dulu gue pas SD itu gue dari kelas 5 sampai kelas 6 itu gue sendiri. Nah
gue tuh sendiri, kayak bener-bener sendiri setiap sekolah gitu, pulang. Akhirnya tuh gue dulu karena sendiri ya, karena masih anak SD gitu, kayak banyak banget pekerjaan yang gak gue kerjain, kayak nyuci piring segala macem. Rumah tuh kayak kapal pecah dulu. Ya gue cuman dulu ya asal sekolah, yang penting gue sekolah berangkat, pulang makan. Gue pakai pakaian kotor itu gak gue nggak terlalu care banget gitu. Habis itu gue pernah dulu bolos sebulan ya pas SD. Akhirnya pas bolos sebulan itu gue ketahuan sama waktu gue disalahin kan, ya kamu gimana sih gini sampai ke depan keluarga besar gue gitu. Nah entah kenapa yang gue rasain, gue kayak ada perubahan sejak itu. Gue jadi kayak sumpah gak jelas banget orangnya, kayak gimana yang mendeskripsikan gak jelas itu aneh gitu. Makanya gue sadar, mungkin karena bantuan teman-teman semua juga, pokoknya gue kalau ada kelakuan gue yang aneh, itu gue mohon maaf banget ya. Kalau gue kurang ajar juga, gue mohon maaf banget. Bahkan sampai sekarang gue juga kalau ngomong masih asal nyablek gitu. Kalau bercanda gue nggak tahu itu titiknya udah di titik udah nggak cocok lagi buat bercanda gitu. Gue mohon maaf kalau gue pernah seperti itu ya teman-teman. Karena ini kesempatan banget buat gue berbicara ya, karena kita di masa depan itu belum tentu bakal ketemu sama orang-orang yang kayak gini gitu. Karena setiap sifat kalian itu ada di mana lagi. Itu aja sih dari gue. Makasih. Ada lagi? Tiba-tiba naik yang ada suara gua atau ngebentak kalian, atau mungkin kalian ngerasa gua kayak selalu pengen jadi dominan atau gimana. Gua selalu ngatur-ngatur kalian. Gua minta maaf kalau kalian ngerasa kayak gitu. Itu jujur ketidaksengajaan yang benar-benar gua rasa gua salah, dan gua mengakui itu, dan gua ingin minta maaf. Mohon maaf banget kalau karena itu kalian jadi ngerasanya ke gue nih, gimana nih, apaan sih, kenapa sih harus selalu ngatur-ngatur, kenapa sih selalu harus ngomongnya tuh teriak-teriak gitu. Gue mau minta maaf banget, itu kesalahan yang gue sadarin kalau ternyata tuh kalian gak suka, mungkin ada yang gak suka sama hal itu. Udah gitu aja sih, maaf ya guys. Maaf. Kayak Adi anak bader dulu gitu kan. Sumpah dah. Enggak, maksudnya banyak yang gua gak expect gitu loh. Dan dari background yang berbeda-beda itulah timbullah kita semua di satu kelas ini dengan karakter yang beda-beda gitu. Dan satu hal kesimpulan yang gua ambil adalah bukan tentang bagaimana kita harus bisa jadi satu, tapi gimana kita yang tadinya beda-beda bisa jadi satu gitu. Kita nggak harus nyamain pendapat kita sama yang lain, kita nggak harus nyamain isi pikiran kita sama isi pikiran yang lain gitu. Tapi gimana kita dengan isi pikiran yang berbeda-beda, dengan karakter yang beda-beda, dengan sifat yang beda-beda, kita bisa jadi satu di kelas ini gitu. Dan gue bersyukur banget punya kalian semua. Kalian udah jadi salah satu, mungkin bisa gue bilang rumah gitu. Buat gue ngungkapin rasa-rasa senang buat gue ketawa-tawa bareng kalian gitu. Dan gue juga minta maaf sama teman-teman semua kalau terkadang emang gue juga nyadarin, gue juga kadang nyesel gitu tentang mungkin mulut gue kadang agak suka kejeplak kemana lah, kadang suka semisal sarkas yang berlebihan, mulut gue juga kadang suka ngeledek yang berlebihan ataupun ngejeplak hal-hal lain yang berlebihan gitu. Dan ya balik lagi sebenarnya kayak apa yang Anda tadi bilang, itu sama gue nggak mau ngelakuin itu, tapi itu di luar handle gue dan gue berusaha buat memperbaiki itu. Sekali lagi gue minta maaf banget buat teman-teman semua tentang apapun itu salah gue, salah perkataan maupun perbuatan gue gitu. Mungkin itu aja dari gue.
Betul Cok. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika Tuhan bikin hidup masing-masing. Ya udah nggak apa-apa. Love you MIPA 5. Pengen nangis lagi gue. Kipon banget. Siap dong. Ya nggak dapat. Cok biar kebagian semua. Ngambil. Abi dan ke bawah yuk ke atas ya. Elton! Happy